Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok selanjutnya akan melakukan presentasi dan materi yang akan kami sampaikan adalah mudharabah dan musyarakah. Makalah serta presentasi yang kami tampilkan disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Alia Rumardani dengan NIM G2110006 dan Audra Putra Sabarudin saya sendiri dengan NIM G2110201, dan yang terakhir ada Muhammad Arsyah dengan NIM G2110205. Kita langsung mulai saja ke presentasinya. Yang pertama adalah pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yang yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, mudharabah disebut juga kirad, berasal dari al-qardu yang berarti kotu atau sepotong. Karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan, dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Menurut istilah fikih, kata mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang di dalam fikih Islam disebut juga dengan mudharabah. Oleh ulama fikih Hijaz menyebutkan dengan kirad. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau kirad dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dan kata lain, mudharabah berarti suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih, di mana pemilik modal atau yang disebut sihibul amal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola, yaitu disebut mudharib, dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu syabul amal yang tadi disebutkan, dan juga kepada pengelola atau mudharib. Transaksi jenis mudharabah tidak mewajibkan adanya wakil dari syihabul amal atau pemilik modal dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan. Mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan syihabul amal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Selanjutnya adalah jenis-jenis mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqaidah. Yang pertama saya akan menjelaskan mudharabah mutlaqah dulu, atau yang biasa disebut mudharabah secara mutlak atau bebas. Mudharabah ini dapat diartikan pemilik modal atau syabul ma'al memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Misalnya mudharib membuka warung Tegal atau warteg yang juga membuka warung Padang atau usaha lainnya. Berdasarkan konsep bank syariah, dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam penggunaan dana yang dihimpun. Nasabah tidak diberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apanya dia disimpan, dikendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dana diperuntukkan bagi nasabah tertentu.
Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Selanjutnya adalah jenis mudorobah mukaidah atau yang bisa disebut sebagai mudorobah terikat. Mudorobah ini dapat diartikan yaitu pemilik modal atau syabul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan penggunaan modal dengan jangka waktu tertentu, tempat tertentu dan jenis usaha dan sebagainya. Misalnya, Mudarib membuka usaha warung Tegal berdasarkan kemauan pemilik modal. Hal ini berarti ia tidak bisa membuka warung Padang karena ketentuan pemilik modal atau syabul mal adalah membuka warung Tegal. Berdasarkan konsep bank syariah dalam jenis mudorobah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan untuk memulai bisnis tertentu atau disyaratkan untuk menggunakan akad tertentu atau disyaratkan untuk menggunakan nasabah tertentu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu yang selanjutnya adalah syarat-syarat dan rukun mudorobah. Syarat mudorobah adalah kriteria yang melekat pada rukun mudorobah, sehingga pembahasannya akan kami sertakan dalam rukun. Syaratnya ini sangat penting untuk dipenuhi karena akan menentukan dapat atau tidaknya suatu rukun dilaksanakan. Yang pertama adalah syarat mudorobah yang pertama adalah barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai. Selain uang tunai tidak diperbolehkan. Yang pertama. Yang kedua adalah melakukan akad mudorobah mampu menyerahkan atau mengembalikan. Yang ketiga adalah persentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus jelas. Yang keempat, pemilik modal melafalkan ijab. Misalnya, aku serahkan modal ini kepadamu untuk usaha. Bila mendapat untuk laba dibagi menjadi 2 dengan presentasi yang disepakati gitu. Contohnya. Dan yang selanjutnya adalah pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal. Selanjutnya adalah mudorobah berlaku sesama muslim. Boleh dengan non-muslim dengan syarat modal dari orang non-muslim dan yang mengelola orang muslim. Selanjutnya juga pengelola tidak boleh melakukan mudorobah dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal. Dan yang terakhir adalah ketentuan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan. Selanjutnya adalah rukun mudorobah, yang mana terdapat pemilik modal dan pengelola modal yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni atau artinya adalah sudah dewasa atau berusia 18 tahun ke atas, tidak gila atau hilang ingatan, tidak dalam pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Rukun mudorobah ini penting untuk dipenuhi apabila salah satu pihak tidak cakap hukum. Perjanjian mudorobah dapat dibatalkan. Dan selanjutnya adalah kedua pihak harus melakukan ijab kabul untuk menunjukkan kehendak atau mengendakkan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua pihak harus secara eksplisit atau secara jelas, secara gamblang menyebutkan tujuan kontrak akad. Penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak dan akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, dan cara-cara modern lainnya. Selanjutnya, modal dan rukun mudorobah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua pihak. Modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditukar, misal ditakar nilainya. Ketiga, modal tidak dalam berbentuk piutang mudarib. Dan yang terakhir adalah saat modal diserahkan, mudorib menerimanya secara langsung. Dan yang keempat atau yang terakhir, keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun mudorobah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Dan presentasi keuntungan harus dituangkan ke dalam kontrak secara tegas. Misalnya, melalui klausula bahwa syilabul amal mendapat bagian 1/3 dari total keuntungan, sedangkan mudorib mendapatkan 2/3%-nya.
Sekian penjelasan dari kami tentang pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dan syarat dan rukun mudharabah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. D. Dasar Hukum Mudharabah. Menurut Gustani, SEI, MAK, 2019. 1. Dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran yang mendasari hukum mudharabah diantaranya: yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang ketiga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu. Yang kedua ada dalil as-sunnah, yaitu landasan hukum mudharabah yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, Nabi bersabda, ada 3 hal di dalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang kedua, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketiga, dasar hukum mudharabah menurut ulama mazhab. Di dalam fikih muamalah, terminologi mudharabah diungkapkan oleh ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut. Mazhab Hanafi, yakni mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki, berkata mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam sejumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha, dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Definisi mudharabah itu, pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Yang terakhir ada mazhab Hambali, menyebutkan bahwa mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu kepada orang yang mengusahakannya, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Yang keempat, dasar hukum menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 19 poin B dan C, dijelaskan kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Lalu yang ketiga ada perma.
Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Mudharabah adalah kerjasama pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Lalu yang keempat ada Fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang disebut malik atau sahib al-mal yang menyediakan seluruh modal atau yang biasa disebut amil atau mudarib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Lalu poin E, pengertian musyarakah. Secara etimologi, asyirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara suatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Asyirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Secara terminologi, ada beberapa definisi asyirkah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka, asyirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah. Menurut mereka, asyirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sepakati. Berdasarkan beberapa pengertian pembiayaan musyarakah tadi, penulis berpendapat bahwa pembiayaan musyarakah adalah penggabungan modal dari dua orang atau lebih untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Keuntungannya akan dibagi berdasarkan proporsi modal, sehingga bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad atau kontrak perjanjian. Itu menurut Rahmat Syafi'i, Fikih Muamalah dan Setia, tahun 2020. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih, termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal, kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Selanjutnya poin F, jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenis musyarakah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak, yaitu hak milik, lalu ada syirkah al-uqud. Yang pertama, syirkah amlak, yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual-beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya. Ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jaber. Syirkah ikhtiar berarti perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Contohnya, dua orang yang bekerja sama secara sukarela untuk mengelola sebuah warnet, dengan perhitungan laba dibagi dua setelah dikurangi modal. Sedangkan syirkah jaber artinya perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya, dua orang yang bekerja sama, namun salah satu pihak karena tidak memiliki modal, dia menawarkan jasa untuk menjaga saja warnet tersebut, sehingga dia hanya memperoleh laba sebesar 10% dari keuntungan. Lalu jenis yang kedua ada syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan juga resikonya. Syirkah uqud sifatnya ikhtiariyah atau pilihan sendiri.
Syirkah al-uqud juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Jaidiyah, dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan. Selain itu, kerjasama ini tidak hanya pada harta, tapi juga dapat pada pekerjaan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah menyatakan bahwa syirkah ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta atau modal dan bukan pada pekerjaan. Selanjutnya ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal atau pekerjaan. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Jaidiyah memperbolehkan syirkah ini sebab mengandung unsur perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembeliannya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah, karena syirkah ini tidak ada unsur kerjasama modal atau pekerjaan. Lalu ada syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fikih memperbolehkan syirkah ini. Lalu ada syirkah muwafadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugiannya. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Maliki, syirkah ini boleh. Namun menurut Syafi'i dan Hanabilah, juga kebanyakan ulama fikih lain menolaknya, karena syirkah ini tidak dibenarkan syara. Selain itu, syarat untuk menyamakan modal sangat sulit dilakukan dan mengundang unsur kegaraan. Lalu yang terakhir ada musyarakah berdasarkan PSAK, terdiri dari musyawarah permanen dan musyawarah menurun atau musyawarah mutanakisah. Musyarakah permanen merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana dan setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. PSAK nomor 106/04. Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing 20 juta rupiah. Maka sampai akhir, akad syirkah modal mereka masing-masing tetap sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun. Dan pada akhir masa, akad mitra lain akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan sejumlah 100 juta rupiah dan mitra A menanamkan sejumlah 200 juta rupiah. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Rukun, syarat, dan ketentuan musyarakah. 1. Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fikih bahwa rukun syirkah itu ada 3, yaitu akad, ijab kabul disebut juga sigot. 2. Pihak yang berakad al-akidani syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan tasyarruf atau pengelolaan harta. C. Objek akad disebut juga al-ma'qud
alaihi yang mencakup pekerjaan, al-amal dan atau modal al-ma'al. 2. Syarat sah musyarakah. Syarat sah akad ada 2, yaitu objek akadnya berupa tasyarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli. B. Objek akadnya dapat diwakilkan atau wakalah agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. 3. Syarat musyarakah, yaitu objek usaha yang dilakukan mubah tidak boleh ikut dalam syirkah yang usahanya haram seperti menjual khamar, film porno, dan lain-lain. B. Setiap orang yang ikut dalam syirkah tahu jumlah saham masing-masing, tidak boleh mendirikan syarikah di mana jumlah saham setiap anggota yang ikut tidak diketahui. C. Pembagian laba untuk setiap anggota harus jelas. Bagian laba untuk setiap anggota tidak tertentu, akan tetapi harus dengan rasio dan tidak boleh salah seorang menentukan jumlah tertentu, seperti untukmu 1 juta dari laba dan sisanya untukmu 1/3 laba tambah 1 juta untukmu laba bulan ini dan untukku laba bulan depan. Hikmah larangan penentuan bagian laba karena merugikan salah satu pihak apabila ditentukan 1 juta rupiah. Kemungkinan laba yang didapat tidak lebih dari itu, maka yang mendapatkan laba hanya satu pihak dan kemungkinan laba yang didapat sangat besar sehingga yang bagiannya hanya 1 juta dirugikan. 4. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah. A. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek pembiayaan musyarakah, syirakatul milk, dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan kata pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila meninggal dunia, menarik diri dari perserikatan, jadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad setelah proyek diselesai. Nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Dasar-dasar hukum musyarakah. 1. Al-Quran. Firman Allah, maka mereka berserikat pada sepertiga. An-Nisa ayat 12. Firman Allah, dan sesungguhnya kebanyakan dari seorang orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saat ayat 2. Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12 perkosian terjadi secara otomatis jabr karena waris, sedangkan dalam surah As-Sad ayat 24 terjadi atas dasar akad ikhtiari. 2. Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
nomor 293 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang melakukan pengkorsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. 3. Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqnil 11 telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.